Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brigida Friska Fidela. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Ilmu Kesehatan. Kembali lagi bersama saya. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang efektivitas promosi kesehatan melalui media audiovisual mengenai HIV/AIDS terhadap peningkatan pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS. Jadi dari data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, jumlah kasus HIV/AIDS itu berdasarkan kabupaten atau kota secara kumulatif. Kasus ini ditemukan hingga Juni 2013 tercatat 470 kasus HIV dan 511 kasus AIDS di Kota Pekanbaru. Dalam hal tersebut, merupakan kasus tertinggi di Provinsi Riau, sehingga menempatkan Kota Pekanbaru itu adalah urutan pertama kasus terbanyak di Provinsi Riau. Nah, yang selanjutnya dari data kelompok, umur diketahui bahwa kasus HIV/AIDS itu pada usia muda dan produktif selalu menunjukkan proporsi besar, yaitu pada usia 25 sampai 29 tahun. Maaf, maksud saya pada usia 25 sampai 29 tahun, dengan jumlah 310 kasus HIV dan 249 kasus AIDS. Dilihat dari hasil tersebut, maka penderita mulai terjangkit HIV pada usia remaja, karena masa inkubasi penyakit itu membutuhkan 5-10 tahun, yang artinya remaja itu memiliki ancaman paling besar untuk terinfeksi HIV/AIDS. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan pada siswa-siswi Tribakti Pekanbaru yang menunjukkan bahwa karakteristik umur responden itu berada pada usia 16 tahun dengan jumlah 39 orang dan mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 53 orang. Jadi rata-rata pengetahuan siswa-siswi sebelum dan sesudah diberikan promosi kesehatan melalui media audiovisual tentang HIV/AIDS itu pada kelompok eksperimen menunjukkan p-value-nya itu 0,00, lebih kecil dari 0,5, yang artinya adanya perbedaan yang signifikan antara pengetahuan siswa-siswi sebelum dan sesudah diberikan promosi kesehatan melalui media audiovisual tentang HIV/AIDS. Sementara pada kelompok kontrol menunjukkan p-value 0,317 lebih besar dari 0,05. Nah, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengetahuan siswa-siswi mengenai HIV/AIDS sebelum dan tanpa diberikan promosi kesehatan tentang HIV/AIDS. Sedangkan hasil dari uji Mann-Whitney, hasil menunjukkan p-value-nya 0,00, lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara pengetahuan siswa-siswi pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sesudah diberikan promosi kesehatan melalui media audiovisual tentang HIV/AIDS. Jadi kesimpulannya adalah pemberian promosi kesehatan tentang HIV/AIDS melalui media audio visual itu berarti efektif untuk meningkatkan pengetahuan siswa-siswi mengenai informasi tentang HIV/AIDS. Nah, yang selanjutnya, jadi hasil tersebut, hasil-hasil data yang telah saya bacakan tadi, didapatkan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 31 Agustus tahun 2013 kepada salah satu guru BK di SMA Tribakti yang menyatakan bahwa guru agama dan BK tersebut pernah mengikuti pelatihan mengenai HIV/AIDS. Selain itu, berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 23 Juli, dengan mewawancarai 10 orang pelajar dengan data sebagai berikut. Jadi ada 5 siswa yang mengetahui istilah tentang HIV/AIDS. Namun dia tidak tahu bagaimana cara penularan HIV/AIDS tersebut, bagaimana penyebabnya, gejalanya, bahkan pencegahannya. Yang kemudian ada lagi 3 siswa yang mengetahui istilah, dia itu tahu apa itu HIV/AIDS, bagaimana cara penularannya. Tapi 3 siswa tersebut tidak tahu bagaimana penyebabnya, bagaimana pencegahannya, bahkan gejalanya. Yang kemudian sampel berikutnya adalah ada 2 siswa yang hanya mengetahui istilah tentang HIV/AIDS dan penyebabnya, tapi 2 siswa tersebut tidak mengetahui gejala penularan dan pencegahannya. Baiklah, berikutnya itu adalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh promosi kesehatan melalui media audiovisual mengenai HIV/AIDS terhadap peningkatan pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS pada siswa-siswi di SMA Tribakti Pekanbaru. Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitiannya, yaitu apakah pemberian promosi kesehatan melalui media audiovisual mengenai HIV/AIDS itu efektif terhadap peningkatan pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS. Jadi ini adalah rumusan masalahnya. Yang kemudian mengidentifikasi hambatan. Jadi suatu proses promosi kesehatan ya untuk
menuju tercapainya tujuan pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya itu ada faktor metode, ada faktor materi atau pesan, ada juga faktor pendidikan, pendidik dan petugas yang melakukan promosi kesehatan, dan apa alat-alat bantunya, alat peraga, pendidikan yang dipakai. Nah, dalam penelitian ini, materi yang disampaikan cukup menarik dilihat dari bagaimana antusias si responden itu tersebut memperhatikan tentang apa sih informasi yang saat ini sedang dibagikan. Nah, jadi media yang digunakan dalam promosi kesehatan ini adalah media audiovisual, di mana peneliti mencoba memaksimalkan pemanfaatan panca indera yang baik penglihatan maupun pendengaran. Nah, berikutnya adalah menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan oleh Jusmianti pada tahun 2012 tentang efektivitas pendidikan kesehatan mengenai media audiovisual terhadap tingkat pengetahuan dan kemampuan ibu merawat bayi baru lahir di ruang Camar 1 RSUD Arifin Ahmad. Didapatkan hasil bahwa pendidikan kesehatan dapat merubah pengetahuan dan kemampuan dengan taraf yang signifikan. Kita lihat dari p-value-nya itu adalah 0,000, di mana lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan tentang merawat bayi yang baru lahir dan menggunakan media audiovisual itu efektif terhadap peningkatan pengetahuan dan kemampuan merawat bayi yang baru lahir. Nah, selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada siswa-siswi SMA Tribakti Pekanbaru, dapat dilihat nilai rata-rata pengetahuan siswa-siswi sebelum dan sesudah dilakukan promosi kesehatan tentang HIV/AIDS itu terlihat meningkat ya, yang awalnya ada 8,35, dia meningkat menjadi 10,48. Berarti ada sedikit peningkatan yang terjadi di sini. Sedangkan nilai rata-rata pengetahuan siswa-siswi sebelum diberikan promosi kesehatan tentang HIV/AIDS yaitu 7,90, dan tanpa diberikan promosi kesehatan dia menurun menjadi dari 7,90 dia menurun menjadi 7,83. Jadi kita lihat perbedaan angkanya itu sedikit menurun ya, teman-teman. Jadi, hasil dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata pengetahuan siswa-siswi sebelum diberikan promosi kesehatan tentang HIV/AIDS pada kelompok eksperimen, yaitu 8,35, dan sesudah diberikan promosi kesehatan tentang HIV/AIDS ini pengetahuannya meningkat menjadi 10,4. Jadi terjadinya peningkatan di sana. Jadi kalian dapat lihat sendiri pada slide yang saya tampilkan. Nah, kemudian promosi kesehatan ini dilakukan dengan berbagai metode dan teknik ataupun media. Adapun metode dan teknik promosi kesehatan itu adalah suatu kombinasi antara cara-cara atau metode media yang digunakan dalam setiap pelaksanaan promosi kesehatan yang digunakan oleh pelaku promosi kesehatan tersebut. Bagaimana cara mereka menyampaikan pesan, informasi kepada sasarannya. Jadi pengelompokan media itu berdasarkan pengembangan teknologi dibagi menjadi ada 3, yaitu ada media cetak, media audiovisual, dan adanya media komputer. Audiovisual itu merupakan salah satu media menyampaikan informasi yang pesan secara audiovisual. Audiovisual itu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam merubah perilaku masyarakat karena media audiovisual itu memiliki 2 elemen yang masing-masing mempunyai kekuatan yang bersinergi sangat besar. Karena media ini memberikan stimulus dan pada pendengar dan penglihatan, sehingga langsung dipancarkan ke indera otak dan adalah mata. Menyalurkan pengetahuan ke otak adalah mata. Jadi mata itu sendiri langsung, begitu kita melihat apa yang disampaikan, otak kita langsung mencerna apa sih informasi yang sedang mereka sampaikan di sana. Nah, jadi media audiovisual ini cukup efektif ya teman-teman untuk menyampaikan pesan kesehatan. Dan kesimpulannya dari penelitian ini dilakukan adalah apakah pemberian promosi kesehatan HIV/AIDS ini melalui media audiovisual itu efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa-siswi mengenai HIV/AIDS. Ternyata disimpulkan bahwa pemberian promosi kesehatan menggunakan metode audiovisual ini cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa-siswi mengenai HIV/AIDS. Baiklah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau tingkah yang tidak enak atau yang tidak enak dilihat. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga video yang saya bagikan terkait informasi tentang HIV/AIDS, apakah media audiovisual itu efektif digunakan untuk promosi berbagai pesan kesehatan, semoga itu bermanfaat bagi kita semua. See you on my next video.